Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk, melanjutkan perbincangan kita. Pak Pras tadi sebelum menutup segmen sebelumnya, Pak Pras menyampaikan kalau performa dari penerbangan saat Lebaran kemarin ini baik seperti itu, hampir tidak ada delay. Tapi kalau berdasarkan catatan kami, koreksi juga jika salah, justru ada pesawat Garuda seperti itu ada delay yang cukup banyak seperti itu. Tercatat ada 82 penerbangan dan ada rentang waktu 30 menit sampai 4 jam. Kita juga memiliki grafiknya, nanti kita lihat bersama. Nah, itu apa masalahnya jika masih ada delay seperti itu dan sanksi juga akan diberikan atau seperti apa, Pak? Untuk maskapai seperti itu. Jadi hasil evaluasi nanti kalau memang rutenya kebanyakan kita kurangi supaya pelayanannya lebih bagus. Oke. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Kalau dihitung kebanyakan itu ada. Rasio dari air crew-nya misalnya. Berapa jumlah pesawatnya, jumlah kru-nya, kemudian rutenya berapa pesawatnya. Nah, itu kita ada rumusnya tersendiri gitu ya. Oke. Bukan karena peristiwa-peristiwa karena banyak penundaan segala macam, ini artinya harus Itu rasionya gimana, Pak? Ya, kalau satu pesawat itu harus tersedia misalnya 3 set kru gitu. Oke. 3 set kru. Kalau misalnya untuk yang kasus yang sebelumnya lagi nih, Pak, yang minggu kemarin juga dengan Lion Air, ini ada pertimbangan juga lamanya pergantian kru akhirnya mengakibatkan Lion Air terkena limitasi bandara tujuan seperti itu. Apakah ini terlihat maskapai kurang menyiapkan juga ketersediaan kru mereka atau seperti apa? Nanti hasil investigasinya ya. Tapi ini kan masalah penerbangan semuanya terkait dengan aturan ya. Jadi misalnya air crew-nya sudah jam terbangnya melebihi ya, nggak boleh terbang. Ini kan mencari penggantinya juga mungkin tidak penggantinya hanya satu set, ya kan? Ternyata yang delay banyak. Ya, tidak secepat itu kalau. Nah, ini kan menarik sebetulnya, Pak Praset, tadi dikatakan bahwa ini kalau misalkan secara statistik hanya 60% ketepatan waktunya tadi. Bayangan saya kalau kita bikin aturan itu ada aspek sosiologis, Pak. Jadi peraturan itu dibuat karena memang di masyarakat kita ini loh sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Nah, angka 60% itu akibatnya mungkin seperti yang sekarang, Pak. Pada akhirnya penumpang itu marah gitu pada akhirnya karena dia nggak tahu atau nggak punya jalur untuk melakukan komplain segala macam, akhirnya dia pindah maskapai gitu. Nah, ini mungkin nggak kalau itu dievaluasi, artinya ini bukan sebuah aturan baku secara internasional. Mungkin saja. Ketika banyak orang yang menyebut ini sangat bermasalah, ini harus dievaluasi. Mungkin saja. Kita kan kalau membuat regulasi itu juga mengundang dari YLKI dan sebagainya. Dari Mas Daryatmo sendiri gimana, Mas? Kita undang. Ya, jadi dari penanya tadi ada 2 catatan menarik. Yang pertama tadi terbatasnya akses poin pengaduan ini yang harus dibenahi. Jadi akses pengaduan itu menurut saya tidak hanya pertama, jadi gini, di industri keuangan itu cukup bagus karena ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan seluruh bank yang beroperasi itu harus mendevelop complaint center kan gitu. Nah, itu bisa diadop di industri penerbangan. Dan dia harus mengkomunikasikan kepada konsumen akses poin pengaduan untuk airline itu apa. Dan itu channelingnya beragam, tidak hanya telepon, SMS, media sosial macam-macam. Dan setiap operator setiap 3 bulan itu harus report ke regulator pengaduan yang diterima berikut follow up-nya. Dan itu bagian dari kinerja itu tadi. Yang kedua memang jadi gini dari beberapa penanya tadi kan sanksinya itu belum punya efek yang untuk memperbaiki pelayanan. Ini memang jadi kalau di beberapa negara kayak di Amerika itu di sektor penerbangan, di sektor otomotif itu memang sanksi itu berupa denda finansial kan gitu. Itu jadi misalnya kayak insiden delay macam-macam itu setiap airline itu harus bikin report ke regulator. Dia terlambat mengirimkan report aja bisa didenda kan gitu. Jadi itu yang sangat efektif terhadap mendisiplinkan operator untuk compliant terhadap regulasi. Dan apalagi ini dari tadi tercatat juga kompensasi juga tidak diberikan kepada calon penumpang. Ya, itu kan bagian dari ini juga masalah Jadi ketika bikin regulasi
mestinya juga ada instrumen yang memadai untuk memastikan bahwa operator itu compliant terhadap aturan yang yang Dan satu lagi sebetulnya ketika ada statistik seperti itu Pak Praset, ini saya pernah melihat dulu naik bus atau tram, saya lupa, di Melbourne, itu tingkat ketepatan waktu dari kendaraan itu dipasang di dalam di dalam kendaraan sehingga masyarakat tahu memang ini luar biasa. Saya pikir apalagi untuk dunia penerbangan ini kan juga menjadi penting sebetulnya. Jadi jangan sampai banyak orang yang sudah mengalami keterlambatan karena kita nggak tahu, akhirnya kita juga mengalami keterlambatan yang dirasakan orang lain sebetulnya. Gitu. Ini gimana sebetulnya? Mungkin sebenarnya kalau ya memang salah satu informasi yang penting bagi konsumen itu on time performance, dan kita appreciate kepada Kementerian Perhubungan karena secara periodik mengupdate informasi yang sebelumnya itu datanya nggak pernah ada. Dan ada airline yang sebenarnya dia proaktif menginformasikan on time performance itu di website mereka, itu Mandala. Cuma sekarang airline-nya sudah tidak ada. Dia secara di websitenya itu dicantumkan. Secara komunikasi bagus ya. Satu-satunya official website industri penerbangan yang berani, dan kita dorong sebenarnya industri penerbangan untuk mencantumkan on time performance-nya. Atau mungkin harusnya diwajibkan oleh regulator Pak Praset, gimana mungkin? Sudah kita wajibkan mereka lapor juga. Kalau kita lapor ke Kementerian Perhubungan. Artinya tidak secara publicly, tidak dibuka secara umum ke masyarakat. Ya, nanti kita sarankan tuh. Ya, biar jadi koreksi dan evaluasi bagi maskapai itu, Pak. OTP-nya kita umumkan, persentasenya terbuka juga kan. Tetapi itu kan mungkin perlu diakses melalui mungkin nggak semua orang mau mengakses website-nya Kemenhub tapi lihat maskapai. Baik. Ini kita ada penelpon lagi, ada 2 penelpon dari Jakarta. Mungkin kita ke Pak Harnowo dulu. Selamat siang Pak Harnowo. Selamat siang. Iya, silakan Pak Harnowo. Ya, saya siap. Silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud mendiskreditkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tidak bermaksud menjelek-jelekan Lion Air. Baik. Tujuannya adalah supaya pelayanan lebih baik, karena saya juga pengguna jasa penerbangan. Saya adalah pensiunan Air Traffic Controller. Dari segi operasional yang menyangkut kegiatan di bandara saya tahu. Saya pernah bekerja di Sempati Air. Pekerjaan saya adalah mengendalikan jadwal penerbangan, sehingga tahu betul hal-hal apa saja yang menyebabkan delay. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya tidak punya maksud buruk. Saya ingin memperbaiki keadaan. Silakan Pak Harnowo. Ya. Bagaimana Pak? Apa yang ingin disampaikan, silakan. Iya, yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut delay ini. Kalau delay itu hanya hitungan menit, jam katakanlah, itu bolehlah disalahkan masalah operasional. Misalnya pesawat bannya pecah, misalnya airport terlalu sibuk, misalnya terjadi gangguan-gangguan kecil di apron misalnya. Tetapi kalau sudah hitungan berjam-jam kayak begini, saya bisa yakin memastikan bahwa ini adalah ketidaksesuaian antara jadwal yang direncanakan atau diterbangi oleh Lion Air dengan sumber daya yang dimiliki. Artinya Lion Air mau terbang sebanyak-banyaknya padahal ketersediaan pesawat ataupun krunya mungkin kurang. Nah, dengan hal alasan seperti itu tadi, maka sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk tidak akan menambahkan rute baru, ya tidak masuk akal menurut saya. Karena yang ada saja tidak bisa melayani, apalagi mau ditambah. Yang betul ya dikurangi yang ada. Baik. Jadi itu satu sebelum. Yang berikutnya adalah bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daryatmo tadi. Jadi sebaiknya lah semua pihak, Direktorat Jenderal maupun Lion Air, bersungguh-sungguh terbuka sajalah apa masalah yang terjadi ini. Selama ini memang sanksi yang diberikan pada Lion terlalu lunak, bahkan tidak boleh dikatakan tidak ada instruksi apa-apa.
Ya. Oke, itu saja Pak. Jadi saran saya kembali lagi adalah Direktur Jenderal benar-benarlah memberikan sanksi, jangan pura-pura memberi sanksi begitu. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Harno. terima kasih banyak Pak. Ini memang pernyataannya cukup keras ya Pak Praset, tapi intinya itu seperti yang di awal. Tujuannya adalah bagaimana dunia penerbangan kita menjadi baik. Tapi sebelum direspon Pak, ini ada satu penelpon lagi ya Pak Raffi dari Jakarta. Pak Raffi, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Pak Raffi silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih telah berikan waktu untuk saya. Ya, silakan. Saya mau tanyakan mengenai keluhan saya terhadap Lion Air. Apakah bisa jam penerbangan saya itu saya mengalami dari Padang untuk ke Jakarta itu pada tahun 2015 di bulan April itu penerbangan saya jam 7 atau jam 7, saya lupa persisnya, jam 7 sekitar jam 7 lewat. Masa dimajukan dijadikan ke jam 5 sore. Sementara pengetahuannya dia bilang by email. Tapi berhubungan di tempat saya itu sinyalnya agak susah, saya nggak bisa buka email. Dan dari kampung saya sekitar 3 jam ke bandara. Nyampe di bandara saya jam 6, pesawat saya udah berangkat. Dan akomodasi hotel saya nggak terima dari Lion Air. Baik. Jadi Pak Raffi nggak jadi berangkat dong ya? Nggak jadi berangkat. Oke. Setelah delay 10 jam dan itu tanpa Bukan diketahui delay. karena Dimajukan. Dimajukan. Baik. Oke, dimajukan. Ini cukup jauh ya dari jam 7. Itu aja Pak Raffi. Iya, sebenarnya banyak, cuman ya itu aja keluhan saya yang saya Baik Pak Raffi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Sebelum direspon sama Pak Praset dan juga minta tanggapan dari Mas Daryatmo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.